AA Raffi sehat, fully protected, sudah divaksin 2 kali. Gitu. Kayak contoh ya, inilah mungkin yang bisa gue lakuin buat negara salah satunya. Raffi, lu dibayar berapa sama istana? Lu dibayar berapa sama Pak Jokowi? Gue mau pamer dikit. Nanti mau gue bikin kayak gini nih. Wah, coba lihat. Waduh, wow, itu mobil ya. Raffi Farid Ahmad. Wih, dipanggil nama lengkap gue. Siapa yang gak tahu Raffi Ahmad di Republik Indonesia ya? Tapi yang nama Raffi Farid Ahmad jarang orang taunya Raffi Ahmad doang, Mas. Gitu ya. Kayaknya semua di Indonesia nih tahu, sampai supir truk aja tahu di pancang tuh belakang tuh. Udah gue undang ke rumah gue supir truknya. Katanya udah video callan. Udah di video call sama Nagita. Terus tadi nih sebelum kesini, tadi pagi jam 7 pagi itu supir truk datang ke rumah. Oh, udah datang. Udah nih gue kasih lihat, udah foto gue sama dia. Dia minta tanda tangan gue di truknya. Gitu. Udah foto tuh baru tadi nih. Udah posting. Kita nggak kelihatan postingan itu dari Kebumen ya? Baru 4 jam yang lalu. Terus dia minta, tuh gue tanda tanganin. Wah, ada tanda tangan. Tanda tangannya pakai pilox ya lagi. Iya, jadi dia tuh pengantar lobster sama seafood dan lain-lain dari apa peternakannya di sana lah gitu ibaratnya ke sini. Terus gue bilang ya udah ke sini gue borong, udah nggak mau lobster ya. Beneran Mas? Iya, dateng nih. Iya. Tapi nggak diekspor kan lobsternya. Kita impor ke Andara. Impor ke Andara. Dari Kebumen ke Andara. Iya. Tapi ini ternyata susah banget nih ngundang Raffi Ahmad. Ampun ini. Bos, siap salah. Waduh, semua yang kita undang di sini tuh sehari 2 hari dateng. Wah, yang ini lama banget ini. Jadi kayaknya hanya 2 orang yang dia nggak mau dateng. Satu dia Hendro Priyono, yang kedua Pengadilan Negeri Depok. Itu kita wakilin aja. Itu diwakilin aja ya. Itu sama pengacara. Panjuan Felix Tambu Bolon aja. Gitu. Selain itu dia datang diundang TV mana. Cuman 2 itu doang yang dia nggak mau datang. Yes, gue datang. Ampun Bos. Tapi ini Raffi udah di mana-mana. IG followers sudah hampir 50 juta. YouTube subscribers udah 19 juta. Waduh. Banyak banget, tapi kenapa nggak ada di YouTube Rewind? Nah itu dia. Itu dia. Tapi kita bagus, YouTube Rewind-nya bagus. Gue nonton sih, gue nonton bagus. Ya senang sih. Ya mungkin memang belum jodohnya gue ada di YouTube Rewind ini. Tahun lalu gue ada. Ada ya? Tahun lalu ada. Tahun ini mungkin belum jodohnya. Belum jodoh. Bikin sendiri aja. Tapi yang penting AA Raffi sehat, fully protected, sudah divaksin 2 kali. Iya, yang penting udah klarifikasi, udah macam-macam, udah. Jadi kalau orang nanya, bercandanya gini, Raffi gimana rasanya divaksin? Dipanggil polisi. Karena kan dimintain klarifikasi. Gara-gara ya begitu Mas. Tapi ya begitulah, ada orang kan yang suka berkomentar atau beropini. Harusnya lihat dulu kondisinya, maksudnya gue. Kan gue juga suka menyayangkan aja ya. Padahal ada yang temen sendiri. Ada yang ibaratnya dari sama gitu. Dari tempat pekerjaan yang sama. Ada komentar, ada opini, boleh aja. Tapi kan ya itu kan gue bukan di kafe, di rumah gitu. Tapi kan jadinya kesannya ya jadi bola liar. Padahal juga kan sebenarnya nggak ada aturannya habis vaksin kita suruh pulang ke rumah, kan nggak ada Mas. Habis vaksin ya kita tetap boleh beraktivitas tapi tetap jaga protokol kesehatan. Betul. Itu yang sangat pentingnya, protokol kesehatan. 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Tapi itu juga kan di tempat terbuka ya. Di rumah. Di rumah dan di lapangan basket katanya. Jadi rumahnya ada hall basket. Ya itu di rumahnya Pak Ricardo Grael. Dan itu masuk ke rumah juga disuap dulu. Kita pakai masker juga. Dan aku lagi makan. Ya karena kita makan, ya kita buka masker. Foto itu kesannya. Ada yang minta foto si Anya. Tapi gitu kata foto. Ya kesannya rumahnya memang rumah mewah kayak rumahnya Mas Dias gitu. Kita biasa kalah sama Sultan Andara yang udah 9 blok. 9 blok kayak huruf L gitu. Tapi ini kan rumahnya di tengah kota, gua kan di pinggir Mas. Jauh lah. Itu sebentar lagi dari L bisa jadi W gitu. Kalau di Andara tuh semuanya dibeli Mas. Ya diaminin aja deh, gua amin. Iya, tapi jadi artinya protokol kesehatan di tempat itu masih juga berlaku.
Cuman ya memang cuman ya itulah dari foto sebenarnya kan orang bisa berasumsi apa aja dari foto. Kayak contoh nih kita lagi begini nih, tiba-tiba ya bisa kita nggak pakai masker, ntar orang rame. Padahal kan ini kan kita berjarak, dan kita juga udah lewat. Kita juga sebelum masuk ke rumahnya Mas Dias, aku kasih Mas, aku aja udah vaksin. Gua ngasih. Iya, beneran loh. Tadi dia kirimin loh. Mas, nih. Dia kirimin loh tadi itu. Dia gua bilang kirimin ke Mas Dias. Gua aja habis vaksin. Kemarin gua langsung cek tuh di Medilab tuh. Gua langsung, Mas, ini baru kemarin nih. Kan kita syuting tanggal berapa sih? 31. 30. Nah ini, ya bener tanggal 29. Kemarin gua baru swab. Keluar tadi karena mau ke rumah Mas Dias, tetap meskipun habis vaksin gue swab dulu, tetap gue tuh ikutin gitu. Iya betul lah, tapi memang karena prokes juga masih dipatuhi, jadi sudah di ini ya. Alhamdulillahnya jadi mau masuk rumahnya Pak Ricardo Glayel di polisi itu klarifikasi, datang juga polisi satgas, terus juga ya yang berwenang datang ke tempat rumah tersebut juga dicek, oh ternyata itu memang rumahnya memang luasnya besar. Masuk ke rumah juga di swab antigen dulu. Terus juga kan ada foto-foto, ada CCTV. Kita pakai masker semuanya. Cuma 18 orang. Iya, gitu 18 orang. Jadi bukan memang kayak acara gede Maulid Nabi gitu kan. Bukan Mas. Itu Mas. Banyak yang menyamakan itu Mas. Masih kita kan enggak segitu Mas. Gitu. Bisa aja. Jadi alhamdulillah dari pihak polisian kemarin sudah menghentikan bahwa tidak ada pelanggaran apa-apa. Tapi ya ini tinggal yang di pengadilan negeri. Yang di Depok gimana yang di Depok? Rasanya gimana? Rasanya sih aku sejujurnya bingung Mas gua. Gue bingung. Yang di pengadilan negerinya ya udah, tapi gak apa-apa lah. Kita tetap lewatin prosesnya aja. Kebetulan kan untuk kuasa hukum aku serahkan ke Pak Juan Felix Tambubolon. Kemarin kebetulan nih pas kemarin dipanggil panggilan pertama ke pengadilan negeri Depok, bukan aku nggak datang, aku pas berbarengan dengan vaksin kedua dipanggil Pak Presiden. Jadi kan aku vaksin kedua di sana, ya nggak mungkin aku membelah diri kan. Akhirnya aku kan orang awam di dunia persidangan gini kan kurang ngerti. Aku kasih tahu Pak Juan Felix Tambubolon, memang belum ada surat kuasa dari gue. Jadi dia datang, kata hakim ya berarti belum sah, nanti diundur ke minggu depan gitu. Tapi selanjutnya aku serahkan ke Juan Felix Tambubolon. Tapi dengan aku kasih cukup bukti yang lain-lain yang Pak polisi udah lakukan, ya mudah-mudahan nanti dipermudah gitu aja sih Mas. Tapi rasanya gimana Raffi begitu ada gugatan ini? Nyantai aja atau? Kebetulan gue tuh orang yang mentalnya tuh kuat. Mentalnya kuat ya, wah itu dia. Termasuk orang yang mentalnya kuat. Dulu juga aku pernah tersandung juga kasus BNN 2013. Mas Bos mungkin belum ada di sini. Tapi udah baca beritanya. Itu juga aku pernah tersandung kasus. Ya alhamdulillah selesai juga. Terus juga ya kasus ini, jadi ya pelan-pelan lah kita cari. Udah biasa lah. Kalau memang kita nggak salah ataupun apa juga pasti. Kalau kita salah ya kita jalanin konsekuensinya. Kalaupun kita nggak salah nggak usah takut. Gitu. Apalagi udah dipanggil Pak Jokowi kan ngomong sendiri. Berdua. Wah. Tapi kemarin bener pas habis vaksin aku dipanggil juga, punya kesempatan ngobrol sama beliau. Yang pertama aku lakukan itu, Pak saya mohon maaf karena yang gue lakukan tuh gue takut mengecewakan pihak istana termasuk Pak Jokowi. Jadi aku bilang, Pak saya mohon maaf kalau kemarin ada berita bola liar, apalagi saya sudah dipercaya sama Bapak menerima vaksin pertama. Tapi gue bilang, Pak saya juga tidak mungkin mengecewakan atau saya sembrono. Saya pun tetap menjaga protokol kesehatan. Saya ceritain kondisinya begini-begini, dan alhamdulillah Pak Jokowi itu rendah hati banget. Dan beliau juga mungkin sudah mendapatkan laporan dari saksi-saksi. Dia bilang, ya sudah gak apa-apa Raffi, mungkin ada orang yang sirik atau yang gak suka sama kamu. Kalau kamu memang tidak salah, kamu gak akan apa-apa juga deh. Beliau ngomong gitu. Ya alhamdulillah itu yang pertama kali saya sampaikan sebelum ngomongin. Beliau pun nanya gimana nih dunia artis, TV, film, kondisi gini. Tapi itu yang pertama kali saya lakukan. Dia bilang itu. Dan saya juga bilang, Pak terima kasih nih Pak, vaksin kedua saya masih diajak juga, masih diundang juga. Ya bisa aja kan kalau misalnya vaksin keduanya karena kemarin ada timbul bola liar berita yang itu kan bisa aja saya nggak ini. Tapi alhamdulillah kata masih Pak, diajak lagi. Masih diajak dari pihak istana, sudah mengerti, sudah mendengar klarifikasinya kan, ya alhamdulillah lah. Tapi awalnya itu deg-degan banget gue Mas Bos. Gue takut aja nih. Takut dimarahin. Takut. Iya iyalah belum 24 jam. Karena ya itu sebelum aku dipanggil sama istana waktu pas vaksin pertama ditelepon.
dari pihak istana ditanya, Raffi bersedia untuk vaksin nggak? Oh iya bersedia. Tapi siap nggak? Ada konsekuensinya apapun itu kan. Ada yang pro, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Nanti Raffi siap nggak kalau menghadapi serangan-serangan dari netizen? Siap Pak. Ke Pak Ajudannya siap. Belum 24 jam. Aduh. Memo. Itu Pak. Tapi ini loh, itu kan untuk menjadi orang yang pertama, berarti orang itu kan harus berani ambil resiko. Berarti harusnya kita tuh mengapresiasi Raffi loh, untuk menjadi memberikan contoh bahwa ini aman. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak aman, kan Anda yang beresiko. Itu kan keberanian tersendiri. Betul. Jadi juga itu salah satunya ditanya kan sama ajudannya presiden, berani nggak suntik vaksin? Sama siapa aja? Ada bapak juga. Oh ya siap. Berarti kan kalau ini gue kenapa-napa, bapak juga kenapa-napa. Tapi kan nggak mungkin, pasti dari presiden udah lakukan yang terbaik. Tapi ya gue tuh sebenarnya karena udah capek juga Mas. Capek tuh karena kan bukan Indonesia aja, dunia kan. Ya kita semua udah menanti-nantikan vaksin. Betul. Karena vaksin salah satu senjata kita juga untuk memerangi, memperkuat diri kita. Ya tapi ada aja kan masyarakat yang udah vaksin, udah datang, diminta Pak Presiden duluan. Pak Presiden udah vaksin, dibilang itu vitamin C, ini ada aja. Tapi ini gue buktinya nih, gue udah disuntik vaksin, rasanya cuma ngantuk sama pegel doang. Pegel, ngantuk sehari 2 hari memang ngantuk. Karena kurang tidur juga, tapi memang ada ngantuknya juga Mas. Tapi alhamdulillah gue sehat sih. Dan gue tuh tetap bawa masker kemana-mana. Itu yang paling bener itu. Nih, bawa. Bukannya aku tidak bawa ya, tapi ini jauh. Tapi memang gini, itu kan Raffi sebagai influencer, salah satu influencer terbesar lah di Indonesia. Ngelihat gak dampaknya bahwa ketika saya nih divaksinasi seperti ini, ternyata follower saya juga punya kesan bahwa wah ternyata Raffi sudah divaksin, saya juga berani gitu divaksin. Terasa gak dampak-dampak positif seperti itu? Ya itulah yang gue rasain. Maksudnya sekarang gini Mas, karena gue juga udah punya anak, semenjak Rafathar udah mulai besar. Dulu kan kita ya punya followers banyak seneng, tapi kalau sekarang itu seneng dan punya tanggung jawab. Betul, karena followers banyak berarti kita juga bisa menginfluence, kita juga bisa memberikan sesuatu hal yang positif, tapi pun bisa jadi negatif. Makanya saat kita punya followers banyak, itulah kita harus jaga untuk kita bisa melakukan hal yang lebih baik gitu. Kayak contoh ya, inilah mungkin yang bisa gue lakuin buat negara salah satunya. Banyak yang bilang loh, Raffi lu dibayar berapa sama istana, lu dibayar berapa sama Pak Jokowi? Demi Allah Rasulullah, 0. Nggak ada Mas dibayar gara-gara masa mau divaksin kita minta endorse dibayar, kan gila kalau kita begitu. Ya enggak, ini benar-benar sukarela kita. Ini adalah salah satu ibaratnya followers Instagram saya, followers YouTube gua. Ini yang gue punya, ini salah satu bentuk yang bisa gue berikan gitu untuk negara. Ayo, dan gue juga mau disuntik. Ini kan secara live gue kencangin lagi kayak begini, ngobrol sama Mas Dias untuk gue sosialisasikan bahwa buat biar followers gue dan di luar followers gue tuh, ini gue habis vaksin alhamdulillah masih nggak apa-apa dan sehat. Dan alhamdulillah juga dari pertama kali COVID datang ke Indonesia, bahkan sebelumnya waktu saya di luar negeri pun udah ada COVID, sampai detik ini alhamdulillah banget saya tuh masih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat, nggak kena COVID-nya. Karena saya pun salah satu yang bawel banget untuk protokol kesehatan. Saya Nagita sama Rafathar tuh bawel banget. Keluarga saya pun banyak yang kena, ibu saya pun kena, ibu mertua saya pun kena, kena semuanya. Bukannya saya gimana, tapi ya kita tetap jaga gitu loh Mas. Jadi ya influencer yang saya sedihkan tuh kadang ada beberapa yang temen sendiri juga atau influence juga gitu. Ya saling serang satu sama lain. Padahal kita tuh dalam keadaan sense of crisis kan ini. Ini benar-benar sense of crisisnya lagi tinggi banget. Maksudnya ya kemarin kayak kasus kemarin ya, foto masker saya. Wah temen ada yang nyerang, wah si Raffi nggak cocok sebagai melanggar protokol kesehatan. Si Raffi emang nggak pantas tuh sebagai influencer ini. Dengan satu gambar itu digoreng sehingga ya inilah mengakibatkan jadi keurusan hukum, keurusan pengadilan. Tapi ya sayangnya untung termasuk yang mental kuat dan saya pun ya udahlah saya legowo. Hal yang pertama saya lakukan hari itu juga pagi-pagi saya langsung minta maaf. Minta maaf di Instagram saya, minta maaf ke Pak Presiden, minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia. Minta maaf itu bukan berarti gue mengakui gue salah ataupun apa, tapi saya mencoba meredam keadaan supaya lebih kondusif gitu Mas. Tapi kalau bisa membuat 50 juta orang itu bersedia dan mau divaksin hanya gara-gara Raffi, itu sebuah dampak yang sangat besar loh. Ya mudah-mudahan Mas, mudah-mudahan sih semua masyarakat sih yang di Instagram aku sih alhamdulillah mereka
pada menanti-nantikan vaksinnya luar biasa banget. Karena kan sebelum ini seperti Raffi tahu kan banyak yang menolak loh. Banyak banget yang menolak. Itu ya tadi dibilang nih lagi sense of crisis kayak begini gak bakal selesai kalau banyak yang nolak. Betul. Dan juga ya itu ya teman-teman gue sih menghimbau ya alhamdulillah gue sama Mas Dias makanya senang diajakin podcast ini juga kan salah satu bentuk gue juga Mas bantu ini kita sosialisasikan vaksin. Nah jangan teman-teman yang lain tuh jangan saling menjatuhkan malah membuat berita-berita tuh yang jadi bola liar yang seakan-akan tuh menjadi stigmanya negatif gitu. Jadi memang perlulah influencer mensosialisasikan hal-hal yang positif seperti vaksin ini. Perlu banget, menurut saya perlu banget. Dan juga Pak Jokowi kemarin bagusnya dari pemuka agama, dari setiap agama ada, dari tenaga medis ada, dari semua ini ada. Kalau mensosialisasikan MCAS perlu nggak? MCAS? Nah kalau itu Mas, jadi gue itu nih ya itu juga lucu tuh. Jadi aku itu memang gue nih orang awam. Gue baru main saham itu ya MCAS. Demi Allah itu bukan endorse. Ini gue sumpah lagi nih. Itu memang gue masukin duit ya. Gue berbagi cerita aja sama gue. Terus ya udah gue udah akhirnya yang dilakukan itu yang dilakukan gue katanya akhirnya gue kan di call juga sama Mas Pandu Syahrir juga akhirnya ngasih tau Raf tapi jangan apa ya jangan lu ngajakin masuk karena lu takutnya nanti sahamnya turun lu yang salah. Oke Mas gue ngerti tapi memang saya bukannya di endorse itu memang gue masukin gue berbagi tapi ya next takutnya ya gue udah paham lah gitu. Tapi sebenarnya itu bagus loh karena aku inget ya waktu pertama kali ke Indonesia tuh 8 tahun yang lalu ya aku tuh jumlah investor yang mau beli saham lokal itu masih sedikit banget jumlahnya masih 400 ribuan sekarang udah 4 juta sekarang banyak banget Mas dan aku tuh baru belajar ini gue itu baru sekali gue masuk tuh ya di situ. Dan karena ada orang yang ngomongin saham influencer seperti Raffi Ahmad dan yang lainnya itu kan jadi membuat milenial untuk langsung investasi di saham dan sekarang udah 4 juta ini mayoritas milenial semua loh. Ya itu juga. Dan jadi artinya sebenarnya dampaknya bagus loh Raf. Menurut aku sih gitu loh. Dampaknya sebenarnya bagus. Harusnya bukan nyinyirin Raffi Ahmad lagi, tapi justrunya harusnya berterima kasih sama Raffi Ahmad. Itu juga dari pihak mereka juga akhirnya Raf nanti kita bikin edukasi juga karena banyak juga anak-anak muda yang coba-coba ikutan main saham saat mereka sahamnya turun mereka rugi. Ada juga yang bunuh diri Mas. Gitu. Jadi kita juga ya paham berarti memang ini kita harus mengedukasikannya dengan cara yang benar gitu loh. Karena ya ini kan sesuatu yang baru yang di luar negeri mah udah rame, tapi kan di Indonesia kan sesuatu yang baru. Apalagi dengan kondisi COVID gini orang banyak yang nggak ada tiba-tiba putus kerja. Ya siapa tahu mereka mau coba bermain saham seperti ini. Karena waktu pas pertama kali ini banyak nih sahamnya Mas Dias nih pasti. Enggak, sebenarnya gini, Raf, karena orang sini biasanya kalau investasi pasti ngomonginnya rumah, tanah, apartemen gitu kan. Tapi karena bapak-bapak kita semua sudah beli tanah kebanyakan, yang milenial kan jadi nggak bisa beli. Harganya sudah terlalu tinggi kan. Benar banget. Iya, dengan Raffi mengsosialisasikan mengenai saham, mereka jadi punya cara lain untuk investasi. Iya kan? Benar banget. Tapi sekali lagi ya gue ingetin di sini, kalau kalian beli saham juga jangan karena gue, nanti gue disalahin lagi. Maksudnya ya kepercayaan lu. Makanya kalian juga mikir-mikir dulu. Betul. Lu cek dulu yang dibalik itu seperti apa. Jangan karena gue kemarin cuma testimoni, bener-bener nih gue naik nih, cuma gitu dong. Gue gak ngajakin kalian, gue cuma sekedar masuk gitu. Dan gue sendiri ya sama lah kayak bisnis juga ada untung ada rugi Mas. Betul. Semua kan di dunia ini cuma dua, untung atau rugi. Beli rumah pun juga bisa rugi. Beli rumah pun bisa rugi. Namanya investasi kan. Betul. Tapi jadi, kan orang jadi membuka pikiran gara-gara Raffi Ahmad. Gitu loh maksudnya. Walaupun tidak mensponsori MCAS secara langsung, yang kebetulan waktunya bersamaan dengan yang disebutkan oleh Ari Lasso. Gue sama Ari Lasso sama tuh Mas. Bareng itu. Gitu. Bareng. Jadi gue sama dia itu masuknya bareng. Masuknya bareng. Masuknya bareng sama Ari Lasso. Tapi Ari Lasso udah duluan. Ya udah, ayo. Gue karena ada Mas. Ini aman nggak? Oke nggak nih Mas Ari? Oke nih. Udah. Tapi yang jelas sekarang hidupnya Raffi Ahmad sudah sejahtera. Rumahnya udah makin lama makin gede.
Lah, biasanya orang kalau di kantor-kantor, di mall, liftnya untuk orang. Ini di rumahnya liftnya untuk mobil. Belum jadi. Gue nyesel, sumpah deh. Gue tahu gitu nggak usah bikin gitu mahal mas. Pusing. Bikin basement ke bawah sama aja bikin 2 lantai ke atas. Kalau duitnya kayak Mas Dias banyak, oke lah. Kalau gue mau mas, aduh pusing mas, cicilan banyak nih. Jadi memang mobilnya ntar pakai lift gitu ya? Lift gitu, biar gaya aja. Tahu deh mas, salahnya gua nggak ada tuh mas, jalan buat mobilnya nggak ada. Jadi amit-amit kalau liftnya mandek, itu mobil gak ada yang bisa keluar. Ya. Itu gimana? Jadi emang nggak bisa keluar ya? Nggak ada itu sampai ya? mandek. Kapan jadinya semuanya nih, kurang lebihnya? Atau? Ya mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Kalau duitnya lancar 1 tahunan, kalau mandek ya 2 tahunan. Tapi yang jelas mobilnya masih banyak dong, walaupun ada yang kebakar kemarin. Iya kebakar. Ada ini gantinya. Gue mau pamer dikit. Gue kasih lihat nih mobil gue. Udah mas, lama mobilnya mas. Aku pesen mobil ini kan spare partnya dari Itali langsung. Wah. Bakalan mantep mas. Nanti yang mana? Gue bikin kayak gini nih. Wah, coba lihat. Waduh. Wah, itu mobil ya. Ini contohnya. Tapi on progress. Wah. Aduh, bocoran baru di sini. Mobil baru Raffi Ahmad. Tapi ya katanya sih Maret lah. Dari udah setahun lebih mas. Gitu ya. Udah setahun lebih. Bukan kayak yang Rolls Royce itu yang dipakai sama Denny Cagur untuk apa? Ngejemur rengginang. Ntar dibuat jemur rengginang lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Kita mau ngulik-ngulik tentang Raffi Ahmad nih. Coba kita lihat ada artikel apa yang kita temukan di sini. Acara TV. Itu kan tadi kita lihat rumah udah banyak, mobil udah ada. Nah sekarang istri mau 2 katanya. Yang bener. Nih Tatalia pernah ditawari jadi istri kedua. Tapi katanya waktu itu cuma bercandaan syuting. Masa sih? Tadi pagi sebelum gue datang ke sini pas lagi nih. Baru nih Tatalia ke rumah gue. Tuh lihat nih. Lihat tuh. Gue kasih lihat cuman di Mas Bos doang. Tuh. Di rumah gue. Itu mau lamaran? Ini nih Tatalia, ini Nagita. Prank tadi Nagita. Oh gitu. Si Nagita tuh gak pernah lihat-lihat kayak beginian. Lihat gini gak pernah. Sebenarnya gue sama Nita Talia ini gara-gara syuting mas. Gue syuting. Yaudah kamu jadi istri kedua aku. Gitu kan. Karena Tenita kan dulu sempat jadi istri kedua. Tapi suaminya udah meninggal. Terus jadi rame. Ini digoreng-goreng lagi kan sama netizen. Tadi gue prank si Gigi. Sayang aku mau nikah lagi. Sama siapa? Ini beneran sayang yang di berita-berita. Di berita apa? Mau nikah lagi dan aku udah. Maksudnya apa? Tadi kebetulan gue lagi syuting sama dia nih. Gara-gara di luar hujan. Tapi syutingnya di kantor. Si Gigi kan di rumah. Karena syuting di luar hujan. Kita kerjain lagi. Gue kerjain lagi. Bilang, maksudnya apa? Udah gue ajak si Tenita datang. Ini. Si Gigi kirain gue marah. Dia cuma bilang, ya udah deh gak apa-apa. Hah? Kok gak apa-apa maksudnya gimana? Ya kamu gak apa-apa. Aku mengundurkan diri. Iya. Gayanya gitu. Gak apa-apa tapi mengundurkan diri. Mau resign kali ya. Aduh, itu susah harta gono gininya untuk Instagram tuh gimana? Followernya gimana? Harta gono gini gue follower. Kan follower 2 kan, 1 akun berdua. Jadi bagi-baginya gimana tuh? Ya makanya jangan sampai gimana-gimana mas. Doain lancar terus. Aduh. Tapi gue tuh orang paling cuek dan bodo amat. Gue tuh orang yang terlalu cuek sama berita-berita. Makanya berita ini kemarin juga ada berita masker sampai 8 gue tuh orangnya udah mentalnya alhamdulillahnya terlalu cukup terlatih gitu mas. Mudah-mudahan jadinya nggak terlalu pusing. Ya pusing sejam 2 jam aja tapi abis itu udah biasa lagi. Udah biasa lagi ya. Mantap. Coba kita lihat sekarang, kita kulik bisnisnya Raffi Ahmad. Wah ini bisnisnya Raffi Ahmad, ada R-Agents, hijab mau kena, Nagita ID, nih ada makanan. Makanan Raden bangkrut. Bami RN udah bangkrut. R-Agents pecah kongsi. Tuh, jadi nggak semuanya bisnis gue berjalan lancar, tapi yang Bami RN udah tadi kan. Jadi gini, yang ini gue sama partner kan dulu kan gue belajar sama partner semuanya kan. Ini sama partner pecah kongsi. Tapi merek kan punya gue semua. Raden ya kemarin sempat turun lah flop karena kan masih lidah itu kan bukan suatu hal yang bisa panjang. Tutup. Bami RN pecah kongsi.
Tapi merek semua. Jadi gue sekarang udah kalau mau punya partner harus bener-bener yang ini deh gitu. Coba lagi nih, ada lagi bisnisnya banyak nih. Tuh. Nih, Marudi Salim tuh, Mango Boom tuh. Tuh, tutup gua Marudi Salim karena Marudi Salim. Wah. Tutup nasi Rudi tuh bener-bener tuh. Gara-gara, Rud kenapa ditutup? Ya Vi, mangga bisa ada musim-musimnya. Kalau nggak musim, kita gimana jualnya? Jadi gimana? Tutup ya? Ya Allah. Mangga bukan setiap masuk rumah mangga gitu. Lucu ya. Itu orang Sunda. Ini kopi mertua. Ini sama temen gua. Gua cuma bantuin doang. Tapi sekarang gue punya kopi lagi Kokali. Tapi ya rata-rata tuh ini juga tenangin. Sama kalau Bang Sinarmas waktu itu support jadi semi brand ambassador. Nah kalau yang bisnis yang join sama teman yang gue cuma tempel nama, rata-rata tuh nggak akan bertahan lama biasanya. Jadi cuma di depan doang. Tapi kalau itu pun ada yang rugi juga Mas. Ada yang orang mikirnya kan si Raffi tuh banyak duitnya gara-gara bisnisnya banyak. Jangan salah. Dari bisnis kita ada 30-50. Yang menghasilkan paling 3 atau 5 yang memang bisa jalan. Yang lainnya ada yang tutup, ada yang minus malah. Kalau yang ini gimana coba? Nih yang snack-snack mana? Nah ini gimana? Ini juga sama Irwansyah nih. Gigit Cake sama Zaskia. Hampir berantem juga. Tapi udah tutup. Maksudnya itu jadi bisnis tuh jangan bisa. Tapi alhamdulillah yang sama Irwan baik-baik aja. Cuma akhirnya tutup. Ini Bugo juga cuma nama doang. Terus chips. Nah King Kong ini awalnya gila nih omsetnya, tapi ya karena aku cuman waktu itu juga pecah kongsi lagi. Pokoknya pecah kongsi semua. Banyak yang pecah kongsi. Dulu tuh bisnis gue banyak banget. Sebenarnya kalau itu jalan semua baru jadi konglomerat. Cuman sayangnya banyak yang tutup. Tapi ada yang jalan nih pasti. Coba nih lagi yang mana tuh? Nih. Sama Mas. Trans Living. Ini pecah kongsi. Ini segrup sama yang snack. Ini pecah. Semua pecah kongsi. Ya Allah. Ini enggak terlalu jalan. Jadi waktu tutup. Rans masker nggak tahu punya gigi. Jadi gue bisnisnya gue gigi gitu. Ini apa? Showroom. Enggak itu dulu punya showroom motor Spider. Tapi ya nggak jalan. Susah ya. Banyak yang motor kan Harley, Ducati, Spider mungkin jadi motor ketiga, keempat. Jadi dan gue juga waktu itu cuman minoritas aja sih. Coba lanjut. Nah itu gimana tuh? Era Street tuh bareng sama Era Jeans. Jadi pecah kongsi udah. Ini. Era Picture masih sampai sekarang. Film masih. Film apa aja yang setahun kemarin kita banyak Mas. Setahun 8 film, 7 film. Wah, banyak ya. Banyak belajar lah. Jadi kita udah total ada 2 tahun lah Era Picture tuh udah 2 tahunan. Ya 20-an film kita udah produksi. 20-an film. 20-an. Oh, termasuk itu The Secret, Dimsum Martabak gitu ya. Betul. Ini bikin buku juga. Bikin buku kemarin publisher. Jadi setiap ada film ada bukunya, ada film ada bukunya. Tapi karena sekarang filmnya lagi nggak ada, bingung juga mau bikin buku apa gitu. Coba lanjut buku sekarang. Nah, tapi ini pasti yang bikin melongo bener-bener nih. Bikin melongo. Ini tarif endorse Raffi Ahmad di medsos. Coba klik lagi mana. Nah, lihat tuh. Instagram video 60 juta. Instagram live 100 juta. Buset. Instagram foto 40 udah juta. Naik 2001 ya 2021 udah naik. Udah naik harga. Waduh, hebat banget nih. Sebenarnya, tapi juga emang kalau corporate tapi kadang juga orang itu suka berpikir. Kadang juga banyak teman-teman yang gue bantu yang zero, yang benar-benar kayak UMKM atau punya teman. Gue pasti nggak akan keluarin harga buat mereka. Tapi memang dengan tarif segini mas nggak bukan suatu hal yang mengagetkan kalau coba yang banyak yang lebih mahal dari gue banyak. Tapi ini coba, nah dikenal tajir Raffi Ahmad tak tahu jumlah harta kekayaannya nggak tahu? Nggak, gue nggak tahu duit gue ada berapa. Mau kasih tahu gak? Coba klik lagi. Nih aku kasih tahu nih. Nah jumlahnya segitu tuh. Harta Raffi Ahmad ditaksir capai 400 miliar. Aminin aja mas, amin ya mas, amin. Aminin aja, amin. Amin. Aminin aja. Iya itu jadi dengan berapa bisnis yang banyak yang pecah kongsi. Cuman orang tuh mikirnya wah si Raffi sukses sekarang. Sebenarnya kan gue pertama kali masuk entertain tuh dari tahun 2000 mas. 2000 gue syuting itu dari tahun 2001 dibayar 500.000, naik angkot, naik mikrolet, naik bis kesana kesini, gue ngontrak, gue ngekos,
Jadi perjalanan itu cukup panjang. Gue udah 20 tahunan, 21 tahun. Jadi dari Bandung dulu ya? Iya, mungkin 10 tahunan gue pertama kali berkarir 10 tahun sampai 10 tahunan lebih belum punya apa-apa. Jadi perjalanannya itu panjang 10 tahun lebih sehingga gue masih menemukan jati diri dan core yang sebenarnya di dunia entertain itu gitu. Jadi nggak semerta-merta cepet sukses gitu loh. Jadi merasa mulai suksesnya itu pas udah lepas tahun 10 gitu ya? Abis ditangkap BNN waktu itu mas. Abis ditangkap BNN, gue titik balik. Wah gue semangat kan. Gue mau mengembalikan. Wah gue harus. Jadi gue tuh punya mentalnya gitu mas. Saat kita ditangkap BNN. Gitu ya? Waktu itu 3-4 bulan. 3-4 bulan. Waktu itu. Tapi alhamdulillah mas. Ya namanya juga ketidaktahuan. Waktu itu ketangkep. Ada satu yang memang belum ada di undang-undang. Tapi memang gak boleh salah itu saya. Tapi itu pembelajaran buat saya lah. Ya pembelajaran buat saya. Habis itu udah gue kembali lagi ke dunia entertain. Itu jadi pecutan gue tuh. Rata-rata orang kalau kena masalah, rata-rata artis ketangkep narkoba gitu. Biasa habis gitu kan hilang, apapun itu hilang. Itu pecutan buat gue. Gue harus bisa bangkit. Gue harus bisa bangkit. Gak apa-apa gue dari nol lagi. Wah tapi alhamdulillah mas. Ya gue langsung keluar dari BNN udah selesai itu. Gue cium kaki nyokap gue minta maaf, oh gini bener. Itu seperti dibalikin sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Selang seminggu setelah gue keluar kerjaan semuanya balik lagi mas. Dan sekarang menjadi balik salah lagi. Satu iya dan nego baru. Gue iseng-iseng aja. Harga naik dikasih mas. Wah langsung nego. Tapi itu karena memang keyakinannya saat kita jatuh tuh jangan kita mau jatuh ke bawah, kita harus bangkit. Dan mungkin orang lupa juga benar tadi yang Raffi bilang bahwa untuk mencapai seperti ini tuh jalannya panjang sekali ya. Panjang mas. Nggak instan ya. Tapi saya punya pedoman memang. Saya tuh dari dulu gue tuh jadi artis tuh kebetulan. Tapi gue nggak ada yang serba kebetulan. Memang udah ada takdirnya. Tapi gue akuin gue kerja keras juga. Makanya gue tuh punya pedoman tuh bahwa kalau kita mau sukses kita harus capek. Kalau kita belum capek ya kita belum sukses. Dan juga gue tuh gak pernah mau jadi bintang. Jadi gue tuh pengen jadi langit. Kalau jadi bintang suatu saat bintang tuh akan pudar. Kalau jadi langit kita tempel bintang-bintang itu di langit. Walaupun dulu berasalnya dari bukan bintang biasa. Itu, makanya gue gak mau jadi bintang. Bubar kan itu grup. Itu grup bubar. Tapi alhamdulillah sih gue berhubungan baik semua. Tapi ya jarang ada job aja mas gitu. Penyanyi. Wah, tapi sekarang saking suksesnya coba lihat lagi. Nah, benar-benar anak sultan. Uang jajan Rafathar bisa sampai 50 juta sehari. Kalau ini nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Itu loh. Pada 29 Januari 2021 tuh. Enggak. Beritanya. Karena Rafathar itu uangnya mungkin dia udah ada tabungan alhamdulillah. Rafathar itu dari pertama kali ditiupkan nafas ke janin istriku saat udah dikasih tau Rafathar Nagita hamil dari itu sampai dia lahir itu nggak ada yang bayar separak pun mas, endorse semua. Itu rezekinya Rafathar maksudnya. Buat gue mah endorse mah ya alhamdulillah orang ya dia sampai pertama kali di dalam di dalam perut sampai dia lahir rumah sakit semua padahal kita nggak minta alhamdulillah di endorse mas, ada aja rezekinya itu anak sampai akhirnya dia dari bayi suka di syuting, suka apa. Itu uangnya kita tabungin di tabungannya dia. Yang gak kita ganggu-ganggu buat dia aja. Nanti buat besar. Tapi ini loh, hebat sekali nih Raffi Ahmad walaupun sekarang sudah sukses. Kita tahu bahwa suksesnya nggak instan. Itu lika-likunya banyak sekali sampai dia harus jatuh karena kasus BNN dan kasus lainnya mungkin. Tapi coba kita lihat. Ketika dia sudah sukses seperti ini yang dia lakukan. Raffi Ahmad, Nagita Slavina donasikan sebagian harta untuk cegah virus corona. Sumbang 1.000 baju hazmat untuk RSUD. Gelontorkan 350 juta untuk kru band terdampak COVID. Menggalang dana khusus bagi tenaga medis dan masyarakat kecil. Gila lu ya. Enggak bro. Sebenarnya ini ya, jadi aku sama Gigi, istriku sih yang hebat. Istriku selalu bilang, kita harus sisihkan segala sesuatunya dari semua pendapatan kita. Istriku bilang kalau ada ini misalnya ada satu musibah atau apa, sayang ini ada ini kita turun ya, iya semuanya ngatur biar istri gue aja, tapi gue tahu gitu, jadi kita selalu, karena aku tuh dulu mas percaya banget, gue tuh dulu waktu pertama kali
Kan gue juga dulu bokap gue tuh waktu gue kecil berada di posisi yang bagus lah. Jadi salah satu bos bank. Tapi banknya likuidasi, bokap gue susah. Nah dari dulu gue pas di Jakarta, dari gue naik angkot sampai gue punya mobil, setiap kali ada pengemis atau apa tuh gue kasih mas 1.000 kayak 2.000, 3.000, berapa aja gue kasih. Nah itu gue selalu percaya kalau kita membantu dan ikhlas, pasti itu akan digantinya tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai sekarang gitu. Jadi itu yang selalu ada di kepala dan di hati gue tuh gitu. Dan tapi ini aku lihat Raffi bukan hanya menyumbang corona loh. Coba klik lagi. Nah, Kalsel, Raffi Ahmad bantu donasi korban banjir Kalimantan Selatan. Donasi 500 juta. Artis asal Kalsel yang lain kemana? Ini belum lagi nih, coba. Itu corona, ini Kalimantan Selatan. Ternyata lihat tuh. Raffi Ahmad sumbang hewan kurban untuk pesantren suami Kartika Putri. Raffi sumbang sepeda motor ke panti asuhan. Sampai ini nih, Raffi Ahmad sumbang uang untuk biaya hidup Dedek Sunandar. Nah itu. Gimana? Jadi gue tuh karena gue nggak tahu, gue tuh mas dari dulu sebelum gue nikah, gue ada satu manajer lah, asisten pribadi lah. Gue tuh nggak pernah dikasih tahu duit gue berapa. Jadi gue cuma nanya, gue mau beli ini udah bisa belum? Belum. Oh ya udah berarti belum. Gue udah beli ini udah bisa belum? Udah bisa. Ya udah beli. Gue mau bantu ini bisa nggak? Bisa. Ya udah. Jadi gue tuh gitu. Jadi gue tuh nggak pernah tahu sampai detik ini tuh duit gue berapa tuh nggak tahu, sampai ibaratnya aset gue tuh nggak tahu. Jadi yang tahu tuh nggak usah, gue nggak perlu tahu deh. Yang penting gue mah kerja aja. Kalau memang gue pengen sesuatu hal atau pengen mau apa, gue nanya aja. Bisa nggak ya? Bisa. Ya udah deh kalau bisa gitu. Jadi gue nggak usah tahu deh gitu. Tapi kelihatannya memang kan bukan hanya pas lagi ada corona, ada Kalsel. Memang nyumbang itu sudah kelihatannya udah jadi ciri khasnya Raffi Ahmad ya. Karena aku dulu pernah susah. Aku pernah susah, gimana rasanya saat kita susah. Bukannya kita lagi susah pengen mengemis minta, enggak. Saat kita susah, dalam keadaan susah, kalau ada orang yang nolongin kita, waduh Masya Allah, kita pasti seneng banget mas. Karena aku tuh merasa tuh dari bawah banget. Jadi gue pernah ngerasain gimana kita berada di situasi yang sulit. Sulit itu kan beraneka ragam. Bisa masalah finance, bisa masalah keadaan, bisa masalah mental, bisa masalah apapun. Jadi bukan semerta-merta kita nyumbang uang aja. Sumbang semangat, sumbang perhatian, sesuatu hal yang kita tahu pas untuk kita bisa bantu orang atau keadaan itu gitu. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini yang lebih memukau lagi. Rafathar bakal sumbangkan mainan ke anak yatim. Raffi Ahmad, _2, diajarin mamahnya. Yang kedua, ulang tahun ke-5, Rafathar minta Raffi Ahmad, Nagita sumbangkan mainannya ke panti asuhan. Ini anak kecil kayak gini, gimana mendidiknya supaya udah punya rasa kayak gini? Rasa kekhawatiran dan aku agak takut. Jadi dulu aku waktu kecil, ya mungkin aku gak seberuntung Rafathar. Jadi waktu kecil, alhamdulillah aku juga bersyukur dengan bokap nyokap yang waktu itu juga masih ada. Dulu gue pernah dibesarkan di keluarga yang mampu banget. Sampai bokap gue waktu itu banyak masalah, banknya likuidasi sampai dia utang sana sini. Itu tapi gue udah mulai gede. Waktu itu umur gue, jadi gue waktu SD, waktu gue SD setiap minggu tuh dibeli mainan terus sama bokap gue. Sampai gue kelas SMP, kelas 1 sampai kelas 3, bokap gue gak pernah beliin gue mainan lagi. Ternyata dia ada masalah keuangan. Nah Rafathar ini, tapi kan gue waktu itu ya cukup mengerti kan udah besar. Nah Rafathar ini dari kecilnya dia udah dikenal dan juga mendapatkan banyak privilege lah apapun itu. Dan Rafathar tuh, Pak mau beli mainan, Ma belum beli mainan, pengen beli mainan. Dia karena masih kecil, tapi gue selalu ingetin sama dia, Rafathar tuh beruntung. Rafathar setiap kali beli mainan, lihat tuh banyak teman-teman Rafathar yang di panti asuhan yang nggak punya bapak, yang nggak punya ibu. Rafathar harus ingat itu. Kalau Rafathar punya, misalnya Rafathar mau beli mainan yang baru lagi, kalau Rafathar udah mainannya ada yang udah nggak kepake sama Rafathar harus kasihin ke orang lain, teman-teman Rafathar yang nggak punya ya. Jadi dari kecil gue udah ingetin itu buat dia. Terutama nyokapnya juga, maksudnya Gigi juga. Karena gue takut kalau anak gue nanti udah besarnya dia terlalu keenakan, dia nggak inget sama yang di bawah. Jadi dari kecil kita udah selalu ingetin dia itu. Udah gitu. Memupuk dengan itu harus sih. Itu yang gue takutin, malah kadang ya sekarang kita udah sebagai orang juga sukses. Tuh kalau kita nggak bisa mendidik anak sukses, itu hilang semua kesuksesan kita gitu. Malu karena kita udah dulu waktu kita masih muda sih, wih mobil lu apa?
keren Lur. Sekarang kita udah punya anak lu udah bisa apa? Kan gitu Mas. Kita udah tambah tua lagi, anak lu sekolah di mana? Itu yang paling tercoreng kan pasti kalau anak kita kenapa-napa itu kita pasti yang kecil hati gitu. Tapi karena Raffi Ahmad ini adalah seorang dermawan, aku lihat nih, coba klik lagi. Ini orang-orang sekitarnya juga jadi rasa happy banget nih. Singgung gaji dari Raffi Ahmad karyawan Rans. Bonusnya, waduh 200 juta per orang. Punya 80 karyawan di rumah. Raffi Ahmad gelontorkan duit 1 miliar hanya untuk bayar gaji tiap bulan. Raffi Ahmad lakukan ini agar tidak PHK karyawannya. Malah aku baca ini biar karyawan gak di PHK makan tabungan. Nah, yang pertama nih, singgung gaji bonusnya ini banyak yang daftar Mas mau jadi karyawan gua. Aku juga udah daftar. Sebenarnya kalau gua tuh karena apa ya? Ya gue juga bangun itu tadinya tuh Rans Entertainment tuh cuman dari garasi Mas. Lebih kecil dari kecil banget, cuman satu komputer editor, satu kameramen. Sekecil rumah inilah gitu ya. Lebih bukan rumah ini mah gede banget. Studio ini tuh lebih kantor gue, bukan kantor lah, di garasi. Di garasi, bener-bener di garasi Mas. Tapi gue bilang sama mereka, dan waktu itu nggak ada niat buat punya karyawan banyak. Udah kita kerja aja, asik-asik aja. Tapi kalian ini kan karena kita industri kreatif, lu harus kreatif, lu harus semangat. Kalau lu kreatif semangat, misalnya kita capai target, nanti gue akan sisihkan sekian buat bagi ke anak-anak. Jadi itu terus yang jadi anak-anak semangat, ya itu sih Mas. Jadi semakin dia kerjanya getol, semakin banyak, gitu. Ya kalau tidak PHK kemarin memang dengan keadaan COVID, alhamdulillahnya gue tidak mem-PHK karena keadaan COVID. Tapi kalau ada yang performance ataupun ada yang kena masalah itu ya itu keputusan kantor beda lagi. Tapi untuk PHK karena COVID, alhamdulillah sih gue tetap jaga mereka gitu. Karena mereka udah kayak kekeluargaan kalau kita gitu sih. Waduh, beruntung sekali ya orang yang bisa kerja untuk Raffi Ahmad. Saya mau kerja Mas. Gimana? Ya, tapi memang kalau aku lihat Raffi menjadi seperti ini melalui proses yang sangat panjang, dan ketika dia ini sudah berada di atas, dia ini nggak lupa apa yang tadi dia bilang, bahwa semakin banyak followers, semakin banyak subscribers, itu bukannya malah kita jadi hahaha doang, tapi tanggung jawabnya justru lebih besar. Deg-degannya ada Mas. Yang kita lakukan hal baik, ya cepat nyebarnya pun baik. Tapi sekalipun kita terpleset, itu pun kita bisa menjadi fireback buat kita. Betul. Tapi apa yang Raffi lakukan dengan vaksinasi, dengan membuat orang lebih melek saham lah gitu ya, itu menurut saya kan membawa virus positivisme untuk bangsa ini. Jadi artinya sebagai warga negara Indonesia, saya seharusnya terima kasih juga. Saya terima kasih sama Mas Bos. Saya tuh terinspirasi sama Mas Bos. Ini ketum partai yang asik, yang humble. Tapi serius Mas, gue juga respect sama Mas Bos, sama Mas Dias, karena Mas Dias itu humble dan orangnya tuh asik santai. Sebenarnya kan ya kita mengikuti perkembangan zaman. Mungkin kalau zaman bahula orang-orang kan kaku begini. Tapi kan ya kalau kita ngeliat Mas Dias jalan di airport dan pakai jeans, pakai begini, nggak ada orang yang nyangka ini ketua partai. Tapi ya stigma itu bahwa sekarang tuh ya politisi, bisnis, apapun itu, apalagi dengan gara-gara COVID semuanya work from home, kita tuh harus bikin semua itu semuanya memang berubah Mas. Apalagi dulu mungkin zaman ya 10-20 tahun yang lalu, regulasi orang tuh kan ketemu susah, ini susah. Sekarang Mas ada direct message, DM di Instagram, semua itu bisa lebih cepat. Jadi yang paling penting sekarang tuh cepat tapi tepat. Dan dengan humble kayak gini, orang itu akan lebih respect saat kita mengenal sosok personalnya secara langsung. Gitu. Itulah makanya kenapa ada podcast di sini sebenarnya, untuk memperkenalkan sosok baiknya Raffi Ahmad, Mas bukan Bos, saya gitu. Bos, kalau kita sih siap kemana? Tapi terima kasih Raffi Ahmad sudah mampir di sini hari ini. Thank you Mas. Dan terima kasih sudah memberikan efek-efek yang positif untuk bangsa ini, terutama
khususnya kepada yang hampir 40 juta followersnya Raffi Ahmad sendiri di sana. 49 mau 50 juta. 49,1 lagi. Enggak, 0,8 udah naik, Mas. Udah naik. Ini ulang tahun aku 17 Februari mudah-mudahan 50 juta, Mas. Tapi ntar ulang tahun gak boleh dirayain dong. Enggak, Mas. Tiup lilin di rumah. Tiup lilin di kamar sama istri. Tapi jangan tiup lah, nanti salah lagi. Terima kasih Raffi Ahmad. Sebelum kita tutup, ada kata-kata terakhir untuk para milenial penonton Mas Boss Podcast. Ya itu dia kita. Nah aku bilang tadi kita kalau mau sukses harus capek dulu, Mas. Capek itu adalah pembelajaran kita untuk bisa melewati segala proses. Kalau kita mau capek, harus capek, ya insya Allah kita bisa meraih kesuksesan kita. Dan juga buat teman-teman, ini kan dalam keadaan sense of crisis sekarang, kita sama-sama lah, kita masyarakat Indonesia semuanya yang muda ataupun apa, kita sama-sama bareng-bareng, jangan berkubu-kubu, jangan ada pun apa digoreng jadi ini, udah sama-sama ini, semuanya kita dalam keadaan yang, aku nggak bilang terpuruk, kita dalam keadaan yang kurang baik, kita sama-sama bangkit untuk di 2021 menuju 2022 dan menuju semuanya jadi lebih baik lagi gitu. Itu aja sih. Amin. Raffi Farid Ahmad, terima kasih. Bapak Dias Hendro Priyono, terima kasih Mas Bos.